Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Dari diri, bunga-bunga di 10, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Nanti yang dipanggil angkat tangan. Ya, bilang Adit. Adiba Syakila. Iya. Aditya Nafal. Alicia. Amira. Ananda. Oke, hari ini kita akan belajar bertemakan tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, apa itu hidup bersih dan sehat di sekolah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya, hidup bersih dan sehat itu menjaga lingkungan sekolah biar tetap bersih dan sehat. Contohnya gimana? Cara menjaganya biar sekolah tetap bersih dan sehat. Tidak membuang sampah sembarangan, pinter. Terus apa lagi? Menyapu, melaksanakan piket, ngepel. Itu apa? Ada lagi? Membersihkan kaca, pinter. Apa lagi? Membersihkan papan tulis. Nah, itu adalah beberapa contoh dari hidup bersih dan sehat di sekolah ya, cara menjaganya ya. Bu Aini bacakan lagi, kalian dengarkan ya. Nanti ada pertanyaan. Pagi ini Ratih dan Tata sedang menyapu kelas karena jadwal piket mereka. Ketika Ratih hendak membuang sampah ke tempat sampah, Ratih tidak sengaja melihat Devan yang membuang bungkus jajannya sembarangan di depan kelas 1. Akhirnya Ratih memanggil Devan. Ratih, "Hai Devan." Devan kemudian menolak. Ratih, ada apa Rat? Ratih menjawab, "Itu Van, bungkus jajanmu jatuh, jangan sembarangan lagi ya. Kita harus bisa menjaga kebersihan, terutama di lingkungan sekolah kita, biar sekolah kita selalu bersih dan sehat, agar kita bisa mencegah adanya penyakit." Ya. Kemudian Tata datang. "Iya Van, benar kata Ratih. Kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain terhindar dari penyakit, biar kita juga nyaman saat belajar di sekolah. Apalagi saat belajar di dalam kelas. Kita juga harus sering membersihkan kelas kita, seperti menyapu, membersihkan meja dan kursi dengan mengoceh, agar bersih dari debu juga." Kemudian Tata menjawab, "Lain kali jangan diulangi ya Van." Kata Devan, "Iya Tak, baiklah, aku akan selalu menjaga kebersihan, baik ketika di sekolah ataupun di rumah, agar lingkungan kita selalu bersih dan sehat." Terima kasih ya, Ratih dan Tata, kalian sudah mengingatkanku. Tadi siapa yang menyapu? Yang sedang menyapu? Pinter, Ratih dan Tata. Yang digunakan Ratih untuk menyapu apa alatnya? Sapu. Terus kemudian untuk membersihkan meja apa alatnya? Gemoceh. Tempat yang ini, Bu Aini akan mengasih tugas kalian. Nanti di sini ditulis ya. Misalnya kelompok 1, kelompok 2 ya. Terus dituliskan anggotanya siapa, kelas berapa, dan ini mata pelajarannya tentang bahasa Indonesia. Ya. Nanti itu tugasnya berkelompok. Kalian disuruh mencari alat-alat kebersihan di sini. Nanti kita akan mewarnainya dengan stabilo. Misalnya di sini ada contohnya, spons. Di sini sudah ada kata-katanya. Jadi kalian tinggal cari di sini. Tinggal cari di depan sini. Dan Bu Eni sudah siapkan stabilonya. Jadi
Satu anak satu kata. Ayo Mas, cari, bantu temannya Mas. Satu anak satu kata, harus mencari satu kata ya. Sudah ketemu? Nah, menemukan dua, pinter. Enggak apa-apa. Ayo Bill, alam pel, kemoceng, ada tong sampah. Satu, dua, bersihkan. Oke, ini bukan namanya secara acak, Bu Aini ya. Bu Aini kan dia secara acak, nanti ini tolong dibacakan dari kalian ya. Salman, silakan Salman. Nah, yuk Mas baca Mas. Bacakan yang keras ya di depan teman-teman. Hasilnya mengarang ceritanya ya Mas, yang keras Mas. Saya dan Nafis membersihkan taman bermain. Saya untuk semua perhatikan. Nafis membuang bekas botol minum. Anis Satu lagi ya, cewek ya. Ismi siapa? Nah, ya Mbak Ismi pintar ya, maju. membersihkan kelas. Dibantu juga dengan Pak Guru. Mereka membersihkan kelas dengan bergotong royong. Dan lain-lain. Mereka semua di kelas 2. Kelas itu ada yang berkulit putih dan juga yang berkulit hitam. Di situ mereka di dalam kelas. Ya, pintar, tepuk tangan. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Barusannya dibaca Mbak Ismi, Bu Endel. Bu Aini dengar itu ada yang berkulit putih dan ada juga yang berkulit hitam. Nah, ini ada tentang keberagaman dalam di sekolah, keberagaman di sekolah biasanya. Kalau di Indonesia kan Indonesia itu beragam ya. Ada yang beragam apa? Budayanya, bahasanya, agamanya, terus kemudian beragam kondisi fisiknya. Nah, barusan pintar ya Mbak Ismi ya. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Nah, ini termasuk keberagaman kondisi fisik. Ya, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Nah, kira-kira kalau di sekolah misalnya ada temanmu yang kulitnya hitam, terus ada temanmu juga yang kulitnya putih. Nah, kamu gimana? Apakah dia
tukang diejek, wah kulitmu hitam, wah kulitmu coklat. Nah, itu boleh apa tidak? Tidak boleh ya, harus saling menghargai, nggak boleh saling mengejek. Nah, itu salah satu contoh dari keberagaman kondisi fisik. Kalau misalnya contoh keberagaman budaya, nah di Indonesia ini banyak sekali budayanya ya. Mulai dari rumah adatnya, tariannya, makanannya, nah itu semua beragam, bermacam-macam ya. Nah misalnya di sini, ini kan membersihkan kelas ya. Misalnya di sini ada yang agamanya beda, ada yang misalnya agamanya Kristen. Nah misalnya, apakah dia tidak boleh ikut membersihkan kelas? Boleh ya, meskipun berbeda agama, berbeda warna kulitnya, berbeda sukunya, tapi juga harus saling membantu, nggak boleh saling mengejek ya. Sekian itu dulu ya pelajaran yang bisa disampaikan dari Bu Aini. Mohon maaf kalau misalnya ada salahnya dalam mengajar ya. Tapi juga belajarnya semangat ya, nggak boleh males-males, harus semangat. Kalian kan punya cita-cita ya, punya mimpi, nah itu harus dikejar ya, harus belajar yang giat dan semangat, terutama yang semangat. Itu dulu dari Bu Aini. Sekian, terima kasih sudah membantu Bu Aini ya. Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.